Mungkin banyak dari kita yang mau jadi orang kaya. Ya, bisa beli ini itu tanpa repot lihat harga. Liburan keliling dunia dari ujung ke ujung sampai nyumbang banyak uang buat berbagai masalah di dunia. Inilah yang mungkin bisa dirasain sama para miliarder. Tapi, mungkinkah kita jadi kayak mereka? Sesusah apa jadi miliarder sebenarnya? Jawabannya, bisa. Tapi tentunya nggak segampang ngebalikin telapak tangan. Biar lebih paham, kita harus ngerti dulu kalau miliarder itu sebutan keren buat orang yang punya kekayaan bersih paling sedikit 1 miliar dolar. Ya, karena besarnya pengaruh negeri Abang Sam jadinya standar dolar lah yang kita pakai. Tapi sebanyak apa 1 miliar dolar itu sebenarnya? Coba bayangin kalian dapat uang 10.000 tiap menit tanpa henti. Nah, buat bisa disebut miliarder kalian butuh lebih dari 3.000 tahun. Atau, kalau kalian kerja dengan gaji 10 juta rupiah per bulan tanpa pernah henti dari zaman Majapahit sampai sekarang pun, kalian masih jauh buat jadi miliarder. Gila banget. Karena inilah jumlah miliarder di dunia itu sangat-sangat sedikit. Mungkin kalian udah nggak kaget lagi kalau tahu Amerika jadi negara pencetak miliarder paling banyak. Sisanya nyebar di berbagai penjuru dunia. Kalau di negeri 62 tercinta, jumlahnya nggak lebih banyak dari jumlah bangku di kelas. Tapi gimana sebenarnya orang-orang ini bisa jadi miliarder? Apakah emang udah kaya dari lahir? Oke, ternyata banyak miliarder yang butuh puluhan tahun buat dapetin 1 miliar pertamanya. Misalnya Om satu ini, anak anggota DPR-nya Amerika yang udah nyoba-nyoba investasi main saham dari umur 11 tahun. Mungkin di umur segitu kita masih sibuk main kelereng. Tapi akhirnya, Om Buffett dapetin 1 miliar dolar pertama setelah 32 tahun berinvestasi. Dan jadi miliarder ketika usianya gak lagi muda. Beda ceritanya sama om-om satu ini, yang dibantu orang tuanya nyiptain toko online terbesar di dunia. 3 tahun kemudian, dia udah dapet 1 miliar dolar. Sungguh bikin iri. Tapi kalau udah punya uang 1 miliar, mereka bakal lebih gampang buat berlipat ganda. Soalnya, orang kaya lain juga bakal lebih mau ikut nanam modal atau ngedukung perusahaan kita biar makin berkembang. Terus kalau diperhatiin, dua tokoh miliarder tadi itu punya pola yang mirip. Mereka punya ide-ide gila yang tepat di waktu yang tepat, gak gampang goyah dan jago bikin keputusan bisnis yang susah. Gak cuma itu, biasanya para miliarder juga punya akses ke modal besar, koneksi sama orang-orang penting, dan mampu manfaatin cara sistem ekonomi buat numpuk kekayaan, yang emang punya, dalam tanda kutip, celah buat para miliarder. Terus mereka paham kalau waktu itu ya berharga banget, makanya lebih fokus ngerancang strategi sambil manfaatin sistem yang ada buat ngatur operasionalnya. Ya, di era sekarang ada sistem canggih yang ibarat koper serbaguna. Bisa berisi semua alat buat jalanin usaha dari A sampai Z, mulai dari keuangan, penyimpanan, sampai produksi. Semuanya bisa diatur dalam satu sistem. Cocok banget kalau kalian pengen jadi pebisnis, pengusaha, juragan, bos, wirausaha, CEO, dan miliarder. Oke, bentar, tarik napas dulu. Ya, jadi Odoo itu adalah alat serbaguna buat kelola bisnis, bahkan cuma dari genggaman tangan kalian aja. Kalau manajemennya udah gampang, kalian jadi bisa fokus ngejalanin dan ngembangin bisnisnya biar bisa jadi miliarder. Oke, mungkin jadi miliarder emang ibarat nyari jarum di tumpukan jerami dengan mata rabun. Tapi jangan putus asa dulu, soalnya kita tetap bisa bikin bisnis yang berkecukupan dan tentunya berguna buat lingkungan sekitar. Karena mungkin yang berharga di dunia ini bukan cuma uang. Dan seperti biasa, terima kasih.